Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas pendidikan biologi A 2019 Universitas Pendidikan Indonesia akan menyampaikan sebuah materi tentang landasan psikologis pendidikan. Selamat menyaksikan. Rohim, perkenalkan, nama saya Siti Rizka Nurdiana. Pada bagian ini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian landasan psikologis pendidikan dan situasi pergaulan pendidikan. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang pengertian landasan psikologis pendidikan. Proses kegiatan pendidikan melibatkan interaksi psikofisik dalam sosiokultural yang antropologis, filosofis, normatif. Jadi pendidikan adalah interaksi kejiwaan antara pendidik dan peserta didik dalam suasana nilai-nilai budaya kemasyarakatan. Dalam hal ini artinya adalah lingkungan pendidikan yang didasarkan oleh nilai kemanusiaan. Dengan demikian, pendidikan selalu melibatkan aspek yang pertama ada aspek kejiwaan, kedua kebudayaan, ketiga kemasyarakatan, keempat ada norma-norma, dan yang kelima ada kemanusiaan. Nah, kelima aspek ini dalam prakteknya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena kelima aspek ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Lalu landasan psikologis pendidikan itu apa sih? Landasan psikologis pendidikan adalah kajian-kajian tentang dasar-dasar psikologis yang dapat menjadi landasan teori maupun praktek pendidikan. Nah, dalam prakteknya, kita sebagai pendidik selalu dihadapkan dengan masalah bagaimana sih cara kita bisa mengajar dengan efektif, bagaimana cara siswa dan peserta didik dapat belajar dengan efektif, atau bagaimana cara kita sebagai pendidik dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik agar bisa berkembang dengan maksimal. Nah, semua masalah itu erat kaitannya hubungannya dengan aspek psikologis. Mari kita lihat salah satu aspek tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari kalimat ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa kita sebagai pendidik bukan hanya mencerdaskan satu individual atau sekelompok siswa saja, namun kita sebagai pendidik mencerdaskan seluruh bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dalam prakteknya, kita sebagai pendidik selalu dihadapkan dengan berbagai macam peserta didik yang berbeda-beda, baik dalam suasana maupun potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Namun kita sebagai pendidik dapat melihat perbedaan yang paling menonjol dari peserta didik, yaitu dari segi kemampuan intelektual, afektif, dan psikomotorik yang dimiliki oleh peserta didik. Namun jika ditinjau dari tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, kita sebagai pendidik tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan kepada segi intelektual saja, namun kita harus melakukan pendekatan aspek kepribadian manusia Indonesia. Ada apa saja sih? Yang pertama ada kecerdasan intelektual, kedua ada kecerdasan sosial, lalu kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, dan masih banyak lagi kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Dari tadi kita ngomong kemampuan intelektual. Nah, kemampuan intelektual sendiri itu apa sih? Kemampuan intelektual adalah modal dasar insani yang paling tinggi yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya dalam segi berpikirnya dengan akalnya yang luar biasa. Jadi kita sebagai pendidik, jika kita memperhatikan dan memusatkan kepada segi intelektual, maka kita sebagai pendidik perlu memahami dan mengetahui dasar-dasar teori psikologis kognitif. Lalu apakah cukup kita sebagai pendidik hanya melakukan pendekatan kepada intelektual saja? Nah, seperti yang saya katakan di awal, kita sebagai pendidik tidak cukup hanya melakukan pendekatan kepada segi intelektual saja. Namun kita sebagai pendidik juga harus melakukan pendekatan kepada kebutuhan-kebutuhan manusia yang nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan masalah hidupnya yang kompleks. Nah, Aha Maslow ini dalam buku Individual and Society telah menuliskan 5 tingkatan kebutuhan manusia. Yang pertama atau tingkat yang paling dasar adalah kebutuhan fisik. Contohnya adalah lapar dan haus. Lalu yang kedua ada kebutuhan keamanan. Contohnya rasa keamanan sendiri itu dan aturan. Yang ketiga ada kebutuhan memiliki dan rasa cinta. Contohnya adalah kasih sayang dan mengidentifikasi. Yang keempat ada kebutuhan penghargaan. Contohnya adalah prestasi, keberhasilan, dan harga diri. Lalu yang kelima atau tingkatan yang paling tinggi adalah
kebutuhan aktualisasi diri. Contohnya adalah kita sebagai manusia menyempurnakan diri kita. Nah, teori dasar ini menaruh perhatian atau memusatkan kepada sisi humanistinya. Jadi kita sebagai pendidik pun perlu mengetahui dasar-dasar teori psikologis humanisme. Nah, selain itu kita sebagai pendidik juga tak jarang dihadapkan dengan masalah-masalah praktis. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik juga perlu melakukan pendekatan yang bersifat pragmatis. Nah, pendekatan pragmatis ini dapat menyelesaikan masalah, memecahkan masalah yang sifatnya lebih operasional dan lebih applicable lagi. Jadi, kita sebagai pendidik pun perlu mengetahui dasar-dasar teori behavioristik. Jadi, kita sebagai pendidik juga saat melakukan pendekatan yang bersifat pragmatis, kita juga sebagai pendidik harus mengetahui dasar-dasar teori psikologis kognitif. Lalu, apakah cukup kita sebagai pendidik hanya melakukan pendekatan kepada intelektual saja? Nah, seperti yang saya katakan di awal, kita sebagai pendidik tidak cukup hanya melakukan pendekatan kepada segi intelektual saja. Namun kita sebagai pendidik juga harus melakukan pendekatan kepada kebutuhan-kebutuhan manusia yang nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan masalah hidupnya yang kompleks. Nah, Abraham Maslow ini dalam buku Individual and Society telah menuliskan 5 tingkatan kebutuhan manusia. Yang pertama atau tingkat yang paling dasar adalah kebutuhan fisik. Contohnya adalah lapar dan haus. Lalu yang kedua ada kebutuhan keamanan. Contohnya rasa keamanan sendiri itu dan aturan. Yang ketiga ada kebutuhan memiliki dan rasa cinta. Contohnya adalah kasih sayang dan mengidentifikasi. Yang keempat ada kebutuhan penghargaan. Contohnya adalah prestasi, keberhasilan, dan harga diri. Lalu yang kelima atau tingkatan yang paling tinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Contohnya adalah kita sebagai manusia menyempurnakan diri kita. Nah, teori dasar ini menaruh perhatian atau memusatkan kepada sisi humanistinya. Jadi kita sebagai pendidik pun perlu mengetahui dasar-dasar teori psikologis humanisme. Nah, selain itu kita sebagai pendidik juga tak jarang dihadapkan dengan masalah-masalah praktis. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik juga perlu melakukan pendekatan yang bersifat pragmatis. Nah, pendekatan pragmatis ini dapat menyelesaikan masalah, memecahkan masalah yang sifatnya lebih operasional dan lebih applicable lagi. Jadi, kita sebagai pendidik pun perlu mengetahui dasar-dasar teori behavioristik. Jadi, kita sebagai pendidik juga saat melakukan pendekatan yang bersifat pragmatis, kita juga sebagai pendidik harus mengetahui dasar-dasar teori psikologis behavioristik. Nah, jadi kita sebagai pendidik tidak cukup melakukan pendekatan kepada sisi kognitifnya saja, sisi humanistinya saja, atau hanya sisi behavioristiknya saja. Namun kita harus melakukan pendekatan dengan mengordinasikan seluruh pendekatan itu. Jadi tidak cukup hanya melalui satu pendekatan saja. Nah, sebelum kita membahas lebih rinci bagaimana pendekatan-pendekatan yang telah saya paparkan di atas yang bersifat umum, mari kita lihat dulu permasalahan-permasalahan pendidikan dalam kehidupan kita, yaitu dalam pergaulan kita. Silahkan kita simak di penjelasan berikut. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang situasi pergaulan pendidikan. Nah, proses pendidikan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik itu merupakan bentuk pergaulan, baik itu secara individual maupun kolektif. Nah, bentuk pergaulan ini tidak selalu dilakukan dengan face to face, bisa melalui yang pertama ada contohnya surat menyurat. Lalu yang kedua melalui telepon atau melalui kuliah daring atau online yang sedang kita lakukan saat ini. Nah, namun tidak semua bentuk pergaulan itu bersifat pendidikan. Contohnya ada seorang dewasa yang menyuruh anak kecil membeli rokok atau minuman keras. Nah, ini bukan bentuk pergaulan yang bersifat pendidikan ya. Lalu seperti apa sih pergaulan yang bersifat pendidikan itu? Nah, pergaulan pendidikan adalah hubungan antara dua pihak yang mempunyai maksud yang disengaja untuk mempengaruhi anak didik sehingga anak didik tersebut berkembang menuju ke kedewasaan.
Namun perlu kita garis bawahi bahwa proses menuju ke kedewasaan ini bukanlah proses yang instan dan serta-merta. Proses menuju ke kedewasaan ini adalah proses yang terus-menerus tanpa putus. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik harus sabar menunggu hasil dari proses belajar kita untuk melihat anak didik kita bisa menjadi dewasa. Lalu mengapa sih anak didik itu dapat kita pengaruhi? Nah, kita lihat dari konsep manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial itu cenderung mencari dan melakukan kontak sosial. Dia juga cenderung ingin meniru orang lain, cenderung ingin maju seperti orang lain, cenderung ingin berkumpul, cenderung ingin akrab, dan ingin menyesuaikan diri dengan individual dan lingkungan sosial yang berada di sekitarnya. Jadi konsep dari makhluk sosial ini adalah manusia itu tidak bisa dipisahkan dengan manusia yang lain. Jadi manusia ini selalu hidupnya berkelompok, baik itu besar maupun kecil, rapat maupun renggang, akrab maupun berjauhan, yang bersifat konkret maupun abstrak. Nah, semua ini menunjukkan keterkaitan antar individu atau antar kelompok. Nah, dampak yang diterima itu akan besar atau kecil itu tergantung oleh daya tarik atau daya tolak dari kelompok itu tersebut. Nah, dari kesimpulan atau pernyataan tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa tertentu dapat menciptakan suatu suasana tertentu, baik itu suasana hangat, suasana dingin, suasana tegang, suasana akrab, suasana bermusuhan, itu dipancarkan oleh suatu keluarga tertentu. Jadi seorang anak hidup dalam suasana rumah tertentu itu akan berpengaruh sekali terhadap perilakunya nanti. Dia akan menjadi anak yang seperti apa? Anak yang hangatkah? Anak yang akrabkah? Anak yang ceria? Anak yang tegang? Anak yang suka damai? Anak yang suka bermusuhan atau bagaimana? Nah, ini tergantung kepada suasana dari rumah anak tersebut. Nah, suasana dari rumah tersebut ini dipengaruhi oleh sikap-sikap orang yang ada di rumah itu dan juga interaksi psikososial antar individu yang ada di rumah tersebut. Setiap anak ini sebenarnya mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik mempunyai tugas memahami potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, jika kita sudah mengetahui dan memahami potensi tersebut, maka kita mengarahkan untuk si potensi ini melakukan perkembangan sesuai dengan cita-cita dan tujuan hidup si peserta didik. Pendidik memahami potensi dari anak ini merupakan konsekuensi logis. Jadi kita sebagai pendidik harus tahu secara teoritis maupun filosofis tugas-tugas perkembangan anak dan aspek-aspek psikologis dalam rangka tugas mendidik. Nah, tugas mendidik ini kita lakukan dengan berbagai macam pendekatan yang bersifat ilmiah, filsafah maupun religi. Nah, pendekatan ilmiah ini merupakan pendekatan psikologis. Nah, ini digunakan untuk kita sebagai pendidik. Tugas kita adalah mengembangkan potensi peserta didik serta memahami perilaku dan motivasi guna mencapai tujuan pendidikan itu. Jadi, pendekatan terhadap potensi, memahami potensi dan aspek-aspek psikologis itu ditujukan agar kita dapat mengetahui pendekatan yang tepat dan cara-cara yang efektif guna untuk mengembangkan potensi peserta didik. Nah, sekian bagian dari saya. Akan dilanjutkan kepada materi-materi berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yulia Rizky. Di sini saya akan menjelaskan mengenai berbagai dimensi proses pendidikan. Pada dasarnya, pendidikan mempunyai dimensi tujuan, yaitu untuk memperbaiki perilaku. Memperbaiki perilaku di sini dapat berupa modifikasi ataupun improvisasi. Seperti yang sering kita lihat, hewan-hewan di sekitar kita dapat dilatih. Contohnya kucing yang dilatih majikannya untuk makan di sini, buang air di sini, mengikuti kata majikannya. Ataupun dalam hal lain, ada anjing yang
eh, memang ditugaskan untuk melacak jejak pencuri ataupun mengendus obat-obat terlarang. Namun, hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai dididik, karena pada hakikatnya hewan tidak bisa dididik. Manusia mempunyai kata hati, di mana dengan kata hati ini manusia dapat dididik. Kata hati ini berarti kemampuan yang dimiliki manusia dalam membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang adil dan tidak adil, yang dapat membuat manusia tersebut dapat dididik. Tidak seperti hewan. Hewan tidak dapat dididik karena tidak memiliki kata hati, sehingga tidak bisa mematuhi norma-norma yang ada. Selanjutnya, menurut Profesor Dr. Konstam, beliau merupakan salah seorang pendidik dari Belanda. Beliau menyebutkan bahwa ada 5 lapisan perilaku pada berbagai jenis makhluk hidup. Perlu ditekankan bahwa lapisan-lapisan yang tinggi ini sudah termasuk di dalamnya lapisan-lapisan yang lebih rendah. Jadi maksud lapisan di sini tuh bukan seperti lapisan pandangan pada kue lapis. Sehingga maka dari itu kata lapisan lebih baik diganti menjadi kata dimensi. Menurut beliau, terdapat 5 dimensi perilaku pada berbagai jenis makhluk hidup. Yang pertama ada dimensi perilakuan organis. Dimensi perilakuan organis merupakan peristiwa yang terjadi pada makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Yang keduanya tunduk pada suatu hukum alam, yaitu hukum gravitasi. Jadi makhluk hidup dan tak hidup terikat akan hukum ini. Yang kedua ada dimensi perilaku vegetatif atau nabati, yang berarti tentang segala sesuatu proses yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup untuk memelihara kehidupan jasmani demi keberlangsungannya. Contohnya pernapasan, terus pertukaran zat-zat dengan zat-zat yang kita butuhkan di luar seperti air, udara, cahaya, matahari, dan lain-lain. Selanjutnya ada dimensi perilaku hewani atau animal. Dimensi ini berarti sifatnya sudah berupa dorongan naluriah, misalnya nafsu makan, dorongan seks, nafsu berkelahi, dan lain-lain. Perilaku ini dapat diperbaiki, dapat dikontrol sampai pada tingkat tertentu melalui pembelajaran atau latihan yang bisa dilakukan. Selanjutnya ada dimensi insani atau dimensi manusiawi. Nah, dari namanya sendiri manusiawi sudah kita ketahui bahwa dimensi ini tuh berisi tentang perilaku-perilaku yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. Nah, di dalamnya termasuk potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama, adanya kemampuan untuk menguasai hawa nafsu. Nah, jadi manusia itu bisa menunda, mencegah, atau tidak melakukan perbuatannya karena manusia dapat mengontrol hawa nafsunya. Yang kedua, adanya kesadaran intelektual, sehingga manusia ini bisa mengembangkan apa yang sudah diketahuinya, mengembangkan apa yang ada dari pengetahuannya, tidak seperti hewan. Hewan yang dari induk-induknya belajar seperti itu, hewan tersebut tidak bisa mengembangkan kegiatan tersebut menjadi ada inovasi yang baru, berbeda dengan manusia yang dapat mengembangkan pengetahuannya. Yang ketiga adanya kesadaran diri. Yang keempat, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sendiri tidak bisa lepas dari manusia butuh sesamanya. Makanya manusia disebut makhluk sosial. Manusia butuh berkomunikasi, saling tolong menolong juga termasuk ke dalam sosial. Yang kelima, manusia mempunyai bahasa simbolis. Nah, berbeda dengan hewan tidak memiliki bahasa simbolis. Manusia itu misalnya memiliki bahasa dan tulisan. Itu tuh jadi setiap manusia dapat memahami apa yang kita katakan, apa yang kita tulis. Contohnya adanya bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Tidak seperti di hewan, tidak ada bahasa internasional hewan, sehingga hewan yang satu dengan hewan yang lain mungkin saja tidak saling mengerti. Yang selanjutnya, manusia dapat menyadari nilai-nilai, baik itu nilai-nilai kesusilaan, keindahan. Balik lagi ke yang tadi di awal, manusia memiliki kata hati sehingga memiliki kemampuan untuk membeda-bedakan mana yang benar, salah, baik, buruk, dan
sebagainya. Dimensi yang terakhir adalah dimensi perilaku mutlak, yaitu manusia dapat menghayati kehidupan beragama dan religius sehingga dapat berkomunikasi dengan Tuhannya dan menghayati nilai-nilai kehidupan yang tertinggi, yaitu nilai-nilai ketuhanan. Ditinjau dari segi pendidikan, maka dimensi yang perlu digarap ialah dimensi nomor 4 dan nomor 5, yaitu dimensi manusiawi dan dimensi mutlak. Dimensi manusiawi ini menyangkut aspek psikis, sedangkan dimensi mutlak menyangkut aspek spiritual. Nah, dimensi psikis ini dapat lebih rinci lagi bagian-bagiannya menjadi segi afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kesimpulannya, proses pendidikan dapat berlangsung dalam berbagai jenis dimensi perilaku. Biasanya aspek kognitif ini berlangsung di sekolah, sedangkan untuk aspek afektif dan psikomotorik dapat kita peroleh dari lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aulia Farina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas-tugas pokok perkembangan. Proses pendewasaan manusia itu adalah pertemuan antara pertumbuhan potensi dari dalam pada anak dan pengaruh dari lingkungan yang sebagian diatur dengan sengaja, yang disebut dengan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan terdiri atas tugas-tugas pokok perkembangan. Di dalam tugas pokok perkembangan tersebut, mempunyai dasar pemikiran yang sesuai dengan konsep atau teori yang akan dipakai. Sebelumnya, apa sih tugas pokok perkembangan itu? Menurut Robert Havikhurst, tugas perkembangan ialah tugas yang terdapat pada suatu tahap kehidupan seseorang yang akan membawa individu kepada kebahagiaan dan keberhasilan dalam tugas-tugas pengembangan berikutnya. Pada tahap ini, anak membutuhkan dorongan, penghargaan, dan dukungan, bukan kritikan ataupun penekanan. Selanjutnya itu ada the sense of accomplishment atau kemampuan menyelesaikan tugas. Pada tahap ini, anak berada pada kisaran umur 6-12 tahun. Pada tahap ini, anak nampak rajin dan aktif karena ingin menyelesaikan tugas-tugas yang dirasakan pada dirinya. Pada tahap ini, penting sekali untuk menjaga perasaan anak. Jangan sampai anak merasa dirinya itu rendah diri. Periode ini juga dapat disebut umur sekolah. Oleh karena itu, anak tidak boleh gagal dalam sekolahnya. Ia harus dapat memperoleh kepuasan karena ia telah berhasil. Dan rasa keberhasilan ini akan memperkuat perkembangan kepribadiannya. Selanjutnya itu ada the sense of identity atau kemampuan meyakini identitasnya. Tahap ini, anak berada pada kisaran umur 12-18 tahun. Periode ini adalah periode remaja, yaitu periode di mana anak mencari identitasnya, seperti siapakah dia, bagaimana sifat-sifat baiknya, bagaimana hubungannya dengan orang yang lain. Mula-mula ia diombang-ambing antara perasaan dirinya masih anak-anak, tetapi sebaliknya ia merasa sudah dewasa, atau biasa kita sebut dengan labil. Ia mencoba-coba memainkan berbagai perasaan, di mana ia mencoba mengidentifikasi dirinya dengan berbagai tokoh yang dianggap kepribadiannya. Pada umumnya, kesadaran akan identitas anak berkembang dari penilaian oleh kelompoknya, orang tuanya, dan oleh dirinya sendiri. Dan yang terakhir itu ada tahap kedewasaan. Pada tahap kedewasaan ini terdapat 3 tahap periode, yang dimulai dari tahap keakraban, yang kedua kemampuan mengurus, dan yang terakhir itu tahap keutuhan kepribadian. Yang pertama, keakraban atau intimasi, merupakan ciri yang penting dari periode dewasa yang memperlihatkan kedekatan kepada lain jenis, persahabatan, kepemimpinan, kasih sayang, cinta, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada generativity atau kemampuan mengurus, adalah ciri yang menunjukkan seseorang mampu mengurusi orang lain. Selanjutnya itu, yang terakhir adalah integrity atau integritas kepribadian, merupakan tingkat kedewasaan yang penuh tanggung jawab yang dapat menerima dirinya dan orang lain, memiliki rasa sayang terhadap sesama manusia lainnya, jujur, memiliki harga diri yang tinggi, dan lain sebagainya. Cukup sekian dari saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Adila Hafizani Nurfitria. Di sini saya akan membahas materi tentang pemahaman terhadap perkembangan pribadi anak. Pemahaman terhadap perkembangan pribadi anak ini bisa dilakukan melalui observasi, eksperimen, introspeksi, ataupun empati. Empati itu merupakan kemampuan dapat menempatkan dirinya di dalam pribadi anak tersebut. Pemahaman terhadap perkembangan pribadi anak ini ada sebagai makhluk biologis dan juga sebagai makhluk psikis. Sebagai makhluk biologis, anak dapat dikenali dari segi instinktif. Misalnya, insting mempertahankan diri, insting untuk berkelahi, insting seks, insting lari, atau berasosiasi dengan orang lain. Sedangkan sebagai makhluk psikis, anak dapat dikenali dari berbagai dimensi kehidupan kejiwaannya. Contohnya, motivasi, emosi, kognisinya, atau kehidupan psikomotoriknya. Pemahaman terhadap dunia anak ini merupakan upaya untuk mengembangkan potensi anak agar dapat memahami kemampuan yang ada di dalam dirinya serta mencapai kedewasaannya. Realisasi perkembangan kehidupan anak itu, yang pertama ada anak bayi, yang kedua ada kanak-kanak, ketiga anak sekolah, dan yang keempat ada remaja atau adolescensi. Yang pertama ada anak bayi, yaitu antara usia 0 sampai dengan 1 tahun. Periode ini disebut juga periode vital, yaitu mempertahankan hidup, di mana anak itu dilengkapi dengan beberapa kemampuan, terutama dengan kemampuan insting atau naluri. Insting ini bersifat psikofisik, jadi mencakup psikis dan juga fisiknya. Insting itu merupakan kemampuan dapat mereaksi terhadap lingkungan melalui rangsangan tertentu dengan cara yang khas. Perilaku ini terjadi tanpa proses belajar, jadi dengan meliputi segi kognitif atau kesadaran, afektif atau emosi, dan konatif yang melibatkan sistem psikomotorik serta jasmaninya. Contoh insting itu yang pertama insting menyusui. Jadi ketika ibunya akan memberikan susu, maka si anak bayi itu otomatis akan langsung menyusuinya. Dan rasa aman yang diberikan oleh sang ibu itu sangat penting. Kenapa? Karena jika anak bayi tidak diberi belas kasihan oleh ibunya, maka nantinya akan kurang perhatian dan akan selalu untuk mencoba menarik perhatian orang lain. Kemudian di periode ini ada insting sosial, yaitu alat untuk memungkinkan anak berkomunikasi dengan lingkungannya. Contohnya, bayi akan bereaksi tersenyum ketika ibunya mengajak bicara. Kemudian ada insting lari. Insting lari itu sebagai bentuk penghindaran. Contohnya seperti menangis ketika anak tersebut merasa dirinya ketakutan atau hal yang membuat anak bayi itu tidak suka, maka bayi tersebut akan langsung bereaksi menangis. Kemudian ada insting meniru. Tanpa insting ini anak tidak dapat belajar bahasa. Jadi bahasa yang pertama itu dapat dipelajari pada permulaan, yaitu bahasa ibu. Contohnya seperti menirukan kata mama, kata papa, dan sebagainya. Selanjutnya ada insting refleks. Insting refleks ini merupakan reaksi otomatis dari bagian badan tertentu bila terkena suatu rangsangan. Contohnya, bila anak tersebut melihat suatu cahaya yang terlalu terang, maka akan berkedip. Selanjutnya ada kemampuan belajar. Bayi dapat meningkatkan keterampilan yang menyangkut gerak-gerik badan serta anggota badan seperti tangan dan juga kaki. Belajar ini bisa juga melalui pembiasaan, contohnya seperti makan, tidur, buang air, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kesadaran sensoris. Anak dapat mereaksi terhadap rangsangan dari luar melalui indera penglihatan, indera pendengaran, penciuman, peraba, dan juga cita rasa. Selain itu ada juga potensi perluasan dunia yang dilakukan dengan penjelajahan ruang. Contohnya anak pada masa ini mulai berjalan, mulai mengenal lingkungan sekitar. Dan terakhir ada perkembangan bahasa. Biasanya dimulai pada umur sekitar 11 sampai 12 bulan. Pada masa ini anak sering mengucapkan bahasa yang diikuti atau ditirunya seperti kata mama, kata papa. Dan pada usia 12 sampai 15 bulan anak sudah mulai bisa bercakap-cakap. Yang kedua yaitu ada kanak-kanak yang usianya sekitar 3 sampai 5 tahun. Pada masa ini merupakan masa peralihan dari masa bayi ke masa sekolah. Di masa ini
jiwa seorang anak-anak itu sudah dipersiapkan untuk ke sekolah karena sudah belajar di TK ataupun di TPA. Pada masa kanak-kanak ini ada periode estetis yang memiliki 3 ciri khas, yaitu perkembangan emosi, kegembiraan hidup, kebebasan, dan juga fantasi. Ketiga ciri tersebut berkembang dengan berbagai bentuk seperti melalui permainan, dongeng, nyanyian, maupun menggambar, dan hal-hal tersebut biasanya ada di dalam materi TK. Kemudian ada pengembangan kreativitas. Jadi anak dapat mengembangkan kreativitas itu menggunakan daya imajinasinya atau daya fantasinya. Dan selanjutnya ada perkembangan penginderaan seperti indera penglihatan, sudah dapat membedakan warna, indera pendengaran bisa menentukan nyanyian, indera peraba dapat mengetahui benda yang kasar dan juga yang halus, indera pencium dapat mencium bau harum ataupun menyengat, serta indera perasa dapat mencicipi seperti rasa manis, asin, asam, dan lain sebagainya. Perkembangan bahasa. Bahasa itu fungsinya sebagai menyatakan isi hati, mengadakan komunikasi, serta sebagai fungsi berpikir dengan menggunakan pengertian dalam tiap kata dan juga kalimat. Pelajaran bahasa ini sangat penting. Mengapa? Karena dalam rangka mengembangkan daya pikir, imajinasi, kreasi sosial, dan juga emosi. Selanjutnya pada masa kanak-kanak ini ada periode keras kepala di mana anak tersebut harus diikuti kemauannya. Jika tidak, maka ia akan memberontak seperti nangis-nangis, berguling-guling, dan lain sebagainya. Dan terakhir ada periode ceria, di mana anak itu sudah mulai belajar dari kebiasaannya, jadi sudah mulai bisa hidup bersih, tidak lagi mengompol, dapat buang air dengan benar, dan juga dapat tidur dengan teratur. Yang ketiga itu ada periode anak sekolah, yaitu antara usia 6-12 tahun. Periode ini disebut juga periode intelektual karena hampir setengah masa pengembangannya itu digunakan untuk pengembangan intelektual. Jadi perhatian anak itu ditujukan pada dunia tentang alam. Dan pada masa ini juga anak itu sedang berada di bangku sekolah dasar, di mana dia sedang belajar materi tentang alam dan juga masyarakat. Minat pada periode ini disebut periode objektif, di mana perhatian lebih ditujukan pada dunia nyata yang dianalisis serta memahami adanya hukum sebab akibat. Pada masa ini, anak mudah belajar dari kebiasaannya, contohnya bisa tidur dan juga makan tepat waktu. Setelah itu, anak juga mudah diajak kerjasama dan juga patuh. Selanjutnya, ada masa remaja, pubertas, dan juga adolescensi. Ini usianya antara 12-18 tahun. Periode ini disebut juga periode sosial karena anak itu sudah mulai punya minat terhadap hal kemasyarakatan. Di dalam periode ini ada pengembangan nafsu birahi. Remaja pada masa ini sangat menonjol karena hormon seksnya sudah mulai aktif, sehingga remaja akan mulai untuk menyukai lawan jenisnya. Kemudian ada pertumbuhan jasmani. Pada masa remaja ini anak mengalami pertumbuhan jasmani yang sangat cepat, dan sehingga anak tersebut akan merasa canggung karena pertumbuhan badannya yang tidak sesuai dengan usianya. Dan selanjutnya ada perkembangan moral, di mana anak mulai mengenal nilai rohani seperti nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, keindahan, dan juga ketuhanan. Di sini anak mulai untuk mencari identitas dirinya. Masa pubertas yaitu sekitar umur 12-15 tahun, dan di sini anak sudah duduk pada bangku lanjutan pertama. Sementara itu, masa adolescensi itu berkisar antara 18-21 tahun, di mana sudah masuk bangku perguruan tinggi. Di sini anak mulai menunjukkan kedewasaannya, lebih stabil, bertanggung jawab, serta lebih fokus dan tertarik pada pekerjaan dan juga cita-cita yang diinginkannya. Setelah umur 18 tahun ini, anak akan mulai fokus untuk menyukai lawan jenis kepada jenjang yang selanjutnya.
Nah, dengan pemahaman terhadap tugas perkembangan pribadi anak tersebut, kita diharapkan dapat menyesuaikan tindakan kita dalam berbagai tugas-tugas pendidikan yang berkaitan dengan berbagai potensi dan juga permasalahannya. Sekian dari saya. Selamat pagi, siang, atau malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ento Amarzaki. Sebelumnya saya minta maaf karena kualitas kamera yang kurang baik. Saya di sini ingin menjelaskan tentang 3 macam teori psikologi, yaitu teori belajar kognitif, teori psikologi humanistik, dan yang terakhir teori psikologi behavioristik. Saya akan menjelaskan tiap teori mulai dari apa itu teori tersebut, lalu peran dan tugas guru menurut teori tersebut, dan yang terakhir adalah pengaruh dari teori tersebut terhadap pendidikan. Kita mulai saja dari teori psikologi kognitif. Pada teori kognitif, belajar adalah suatu peristiwa mental yang terjadi di struktur kognitif manusia, yaitu otak. Pada intinya, pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan kognitif orang tersebut. Tentu saja, kemampuan kognitif orang dewasa dan anak kecil sangatlah berbeda. Untuk karena itu, dalam proses pembelajaran, perlu diperhatikan perkembangan kognitif orang tersebut. Para ahli psikologi kognitivisme memandang bahwa kemampuan kognisi seseorang itu berkembang seiring dengan bertambahnya usia orang tersebut secara bertahap. Jean Piaget, salah satu ahli psikologi kognitivisme, berpendapat bahwa ada 4 tahap perkembangan kognisi dari usia anak, yaitu yang pertama, tahap sensori motorik. Tahap ini terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, tingkah laku anak hanya dipengaruhi oleh perasaan dan aktivitas motoriknya. Jadi anak pada usia ini membangun pemahamannya lewat pengalaman fisik dan benda yang sifatnya konkret. Lalu kedua, tahap operasi awal. Tahap ini terjadi pada usia 2 sampai 6 tahun, di mana anak sudah dapat mulai mengerti sebuah gagasan yang ada di simbol-simbol. Jadi anak pada usia itu sudah dapat mengerti maksud yang disimpan di simbol verbal, atau kata-kata. Lalu yang ketiga, selanjutnya, tahap operasi konkret. Tahap ini terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun, di mana anak sudah mampu bernalar secara logis, walaupun masih bergantung pada hal-hal yang konkret saja, belum bisa berpikir secara abstrak. Lalu yang terakhir, yaitu tahap operasi formal. Tahap ini terjadi pada usia 12 tahun sampai ke atas. Di tahap ini, anak sudah mampu berpikir secara abstrak dan tidak selalu terikat dengan hal-hal yang konkret saja. Dan ada ahli lain yang bernama Brunner, mengungkapkan ada 3 tahap pengolahan informasi oleh seseorang berkaitan dengan kemampuan kognitifnya. Yaitu yang pertama, tahap inaktif. Pada tahap ini, anak hanya dapat memahami suatu hal melalui respon motoriknya. Di tahap ini, untuk mengerti suatu hal itu harus berupa objek fisik atau konkret. Yang kedua, yaitu tahap ikonik. Pada tahap ini, anak dapat berpikir atas dasar suatu model, gambar, atau simbol-simbol yang mempresentasikan suatu hal yang konkret itu. Jadi di sini, anak untuk mengerti sesuatu tidak harus ada objek fisiknya. Anak dapat mengerti lewat demonstrasi atau lewat model-model saja. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu tahap simbolik. Pada tahap ini, pemikiran anak tidak terbatas dari hal-hal konkret saja. Anak sudah mampu berpikir abstrak dengan dasar simbol-simbol bahasa atau kata-kata. Jadi menurut teori psikologi kognitif ini, guru sebagai pendidik harus memperhatikan dan memahami perkembangan kemampuan kognitif siswa, lalu menyesuaikannya ke cara pengajaran materinya. Kan tidak mungkin cara mengajarkan anak SD dengan mengajari anak SMA sama caranya. Piaget sebenarnya juga menyatakan peranan guru dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama, merancang program, seperti memilih materi, menyiapkan lingkungan yang kondusif, dan lain-lain. Lalu guru juga harus mendiagnosa tahap perkembangan muridnya, dan memberikan masalah yang sesuai dengan tingkat kognitifnya. Yang terakhir, menurut Piaget adalah mendorong murid ke arah tahap perkembangan selanjutnya. Caranya memberikan latihan dan mendorong murid untuk bereksplorasi. Teori psikologi kognitif ini memiliki pengaruh tersendiri di dunia pendidikan menurut Reja Mulyarto. Kita mulai dari individualisasi. Perlakuan individual didasarkan dari tingkat kognitifnya. Dan dari motivasi bersifat intrinsik dari dalam diri sendiri, dari pengetahuan yang dimiliki individu tersebut. Lalu metodologinya menggunakan kurikulum yang mengembangkan pikiran. Tujuan kurikuler dari psikologi kognitif ini memusatkan diri pada pengembangan kemampuan secara keseluruhan. Lalu bentuk pengolahan kelas berpusat di anak, dan guru hanya membimbing anak dalam bereksplorasi. Dalam aktivitas pengajaran, program pengajaran dibentuk dalam pengetahuan yang terpadu, dan partisipasi siswa sangat dituntut untuk melakukan pengembangan kemampuan berpikir melalui belajar dan bekerja.
Kegiatannya mengajarnya lebih mengutamakan pemahaman kognitif yang di otak. Nah, pokoknya lalu tujuan umum pendidikan yaitu mengembangkan kemampuan kognitif. Sekarang kita lanjut ke teori psikologi humanistik. Menurut teori psikologi humanistik, perilaku manusia ditentukan oleh diri sendiri, bukan lingkungan atau pengetahuannya. Dalam teori ini, belajar bukan sekedar pengembangan kualitas kognitif saja, melainkan sebuah proses dalam diri individu yang melibatkan seluruh bagian individu tersebut yang meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Belajar hanya akan bermakna jika melibatkan seluruh pribadi individu tersebut. Belajar tidak akan terjadi jika intelektual dan emosional tidak ada di dalamnya. Untuk itu, belajar yang bermakna hanya akan terjadi jika individu tersebut dari lubuk hati ke dalam mau belajar hal tersebut. Carl Rogers dalam Dasar Pendidikan mengungkapkan prinsip-prinsip belajar, yaitu yang pertama, manusia memiliki dorongan untuk belajar, ingin tahu, dan mengeksplor pengalaman baru. Yang kedua, belajar akan bermakna hanya jika hal yang dipelajari itu relevan dengan kebutuhan individu tersebut. Yang ketiga, belajar diperkuat dengan mengurang ancaman eksternal. Apa itu ancaman eksternal? Yaitu seperti hukuman, cemooh, dan sebagainya. Belajar dengan inisiatif sendiri itu melibatkan keseluruhan pribadi, baik perasaan dan intelektual. Dan yang terakhir, sikap diri sendiri diperkuat dengan hanya menilai diri sendiri. Penilaian dari orang lain itu hanya bersifat sekunder. Dan tujuan pendidikan menurut aliran humanistik adalah realisasi diri, yaitu suatu kondisi di mana suatu individu sadar akan diri sendiri dan lingkungannya. Untuk mencapai tujuan ini, guru diberikan peran sebagai fasilitator, bukan sebagai instruktur yang mengatur jalannya kelas. Menurut Carl Rogers, guru memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, membantu menciptakan iklim kelas yang kondusif untuk belajar. Yang kedua, membantu siswa mengklasifikasi tujuan belajar. Yang ketiga, membantu siswa mengembangkan dorongan belajar di dalam dirinya. Yang keempat, menyediakan sumber belajar untuk siswa. Lalu, Carl Rogers juga menyarankan beberapa teknik untuk menciptakan iklim kelas untuk belajar yang bermakna. Yaitu yang pertama, terima kondisi siswa apa adanya. Yang kedua, bina siswa untuk menemukan bakatnya sendiri. Yang ketiga, gunakan pendekatan discovery dengan mengajukan masalah kepada siswa. Yang keempat, tekankan pentingnya penilaian sendiri dan biarkan siswa bertanggung jawab untuk memenuhi tujuan belajarnya sendiri. Yang terakhir, Reja Mulia Harjo juga menguraikan pengaruh humanistik pada pendidikan, yaitu dalam individualisasi, perlakuan dasari kebutuhan pribadi anak. Dan dalam motivasi bersifat intrinsik dan muncul untuk pemuasan kebutuhan pribadi individu. Yang dalam metodologinya lebih menekankan pada proyek yang dipantau oleh guru. Lalu dalam tujuan kurikuler lebih memusatkan pada pengembangan sosialnya. Lalu dalam mengaktifkan pengajaran, program mengajar disusun dalam bentuk topik-topik yang nanti didasari oleh kebutuhan anak. Dan partisipasi aktif siswa itu yang paling penting dan utama. Dan anak akan belajar sambil bekerja. Lalu kegiatan belajar siswa mengutamakan belajar melalui pemahaman dan bukan demi memperoleh pengetahuan belaka. Lalu tujuan umum pendidikan menurut aliran humanistik yaitu tujuan pendidikan untuk mencapai kesempurnaan diri. Dan yang terakhir adalah teori belajar behavioralistik. Aliran ini memandang perilaku manusia adalah hasil pembentukan melalui kondisi lingkungan. Teori ini menekankan pada stimulus dan respon yang mana belajar adalah hasil dari latihan-latihan yang akhirnya menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Menurut Sulaiman, asumsi yang melandasi behaviorisme adalah sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, perilaku dibentuk dengan adanya ikatan asosiatif antara stimulus dan respon. Yang kedua, manusia pada dasarnya mencari yang menyenangkan dan menjauhi yang menyakitkan. Yang ketiga, perilaku ditentukan oleh lingkungan, bukan oleh diri sendiri. Menurut teori belajar behavioralistik, ada 3 hal yang mempengaruhi proses belajar, yaitu stimulus, respon, dan akibat. Stimulus adalah sesuatu yang datang dari lingkungan yang membangkitkan respon individu tersebut. Akibat adalah sesuatu yang terjadi setelah individu merespon, baik sifatnya positif maupun negatif.
Dalam teori behavior ini, ada yang namanya prinsip reinforcement. Apa itu prinsip reinforcement? Prinsip reinforcement adalah jika akibat dari respon bersifat positif dan memberikan kepuasan. Ini akan memperkuat motivasi belajar, dan respon ini cenderung akan diulangi. Sebaliknya, jika akibat dari menghasilkan kepuasan respon ini akan dihindari saat diberikan stimulus yang sama. Tujuan pendidikan untuk aliran ini berorientasi pada pengembangan kompetensi dan penguasaan secara tuntas terhadap apa yang dipelajari. Tujuan ini bersifat eksternal, maksudnya tujuan dirumuskan dengan ditentukan berdasarkan pengaruh lingkungannya. Tujuan ini sepenuhnya mengabaikan pribadi siswa. Dalam teori ini, guru berperan sebagai pengendali proses pembelajaran, dan guru memiliki tugas sebagai berikut. Ada 4, yaitu pertama, mengidentifikasi perilaku yang dipelajari dan merumuskannya. Yang kedua, mengidentifikasi perilaku yang diharapkan sebagai tujuan proses belajar tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi reinforcer yang memadai. Yang keempat, menghindari perilaku yang tidak diharapkan dengan perlemah pola perilaku tersebut. Dan teori ini menurut Raja Mudia Harto memiliki pengaruh terhadap pendidikan, yaitu yang pertama dalam individualisasi, perlakuan individual didasarkan pada tugas, ganjaran, dan disiplin. Dalam motivasi hanya bersifat ekstrinsik melalui pembiasaan. Dalam metodologi belajar dijabarkan dengan rinci untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Dalam tujuan kurikuler, lebih memusatkan pada pengetahuan dan keterampilan akademis. Dan dalam bentuk pengelolaan kelas sangat berpusat pada guru. Dan dalam efektivitas pengajaran, program disusun secara rinci dan bertingkat. Partisipasi siswa dalam aliran ini sangat pasif, dan kegiatan belajar siswa pemahiran keterampilan melalui pembiasaan. Dan dalam tujuan umum pendidikan bertujuan untuk mencapai tingkat kompetensi tertentu. Sepertinya itu saja dari saya. Maaf jika ada yang kurang atau salah, namanya juga manusia. Saya harap ini bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis upaya pendidikan. Nah, upaya pendidikan itu apa sih? Upaya pendidikan itu adalah suatu cara usaha pendidikan untuk membimbing anak mencapai kedewasaannya. Cara dalam upaya pendidikan ini dapat berupa pendidikan ataupun situasi yang memang sengaja dibuat oleh pendidik agar terjadi perubahan pada peserta didiknya. Nah, upaya pendidikan sendiri berbeda artinya dengan faktor pendidikan. Kalau misalnya upaya pendidikan seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa upaya pendidikan itu terjadi karena disengaja oleh pendidiknya, sedangkan faktor pendidikan tanpa kesengajaan dari sang pendidiknya, tetapi keduanya sama-sama mempengaruhi pada perkembangan anak didiknya. Contohnya, ayah yang mengajak nonton anaknya dengan tujuan agar pola pikir anak tersebut dapat berkembang, perilakunya berubah menjadi lebih baik, maka ayah mengajak nonton anaknya itu termasuk ke dalam upaya pendidikan. Sedangkan kalau ayahnya mengajak anaknya menonton film karena sebagai apresiasi kepada anaknya dari usaha kerasnya, secara tidak langsung akan mempengaruhi pola pikir anaknya juga, maka itu disebut dengan faktor pendidikan. Dengan demikian, upaya dan faktor pendidikan sengaja dan tidak disengaja mempunyai pengaruh pada perkembangan anaknya. Yang selanjutnya, sebenarnya yang mendidik anak itu bukan nasihat atau teladan yang ditonjolkan, melainkan suasana lingkungan yang diciptakan oleh pendidik yang dapat mempengaruhi motivasi anak tersebut agar berkembang menjadi lebih baik. Sebagaimana yang telah tadi disebutkan, bahwa proses pendidikan itu berlangsung antara hubungan antara pendidik dengan anak didiknya. Upaya pendidikan dilaksanakan dalam pergaulan pedagogik. Nah, upaya pendidikan sendiri itu dapat berupa larangan, perintah, saran, nasihat, dan lain-lain.
hasil yang diperoleh akan terpengaruh oleh bagaimana pendidiknya. Akan sesuai harapan apabila pendidiknya melaksanakan sesuai tugasnya. Pendidik yang berwibawa adalah pendidik yang sudah melaksanakan atau merealisasikan nilai yang akan disampaikan kepada peserta didiknya. Setiap upaya pendidikan dilaksanakan berhubungan dengan 4 hal. Yang pertama, untuk mencapai suatu pendidikan. Nah, tentunya upaya dilakukan karena untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai gitu. Dalam hal ini, tujuan-tujuan pendidikan itu ada jenis-jenisnya. Ada tujuan insidental, tujuan sementara, tujuan umum, tujuan khusus. Nah, setiap tujuan yang sifatnya tidak umum dapat menjadi upaya untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua itu dihubungkan dengan siapa yang melaksanakan upaya tersebut. Walaupun tujuannya sudah baik, tapi pelaksana dari upaya tersebut menunjukkan atau melaksanakan hal tidak seharusnya, maka hasilnya pun tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi di sini tuh pendidik harus berusaha semaksimal mungkin dan mengerti mengenai upaya yang dilakukannya. Yang ketiga, dihubungkan dengan cara atau bentuk upaya yang dilakukan. Seperti yang tadi telah disebutkan, ada beberapa upaya dalam pelaksanaan upaya pendidikan ini, contohnya memberi nasihat, perintah, larangan, saran, dan lain-lain. Dari cara tersebut dapat mempengaruhi perkembangan anak didiknya. Yang selanjutnya, poin terakhir, bagaimana efek terhadap anaknya. Dalam menerapkan upaya pendidikan, pendidik memperhatikan sifat khusus dan situasi dari peserta didiknya. Seperti yang telah disinggung di awal, dalam memberi pembelajaran kepada peserta didik itu bukan hanya nasihat atau teladan yang ditunjukkan kepada anak, karena bisa saja efeknya itu negatif. Misalnya anak tersebut karena terlalu ditonjolkan, anak tersebut akan berubah menuju sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan. Pada hakikatnya, pendidikan tidak dilaksanakan dalam kepura-puraan. Pendidik harus berbuat jujur, otentik, murni, dan sesuai fakta. Selain itu, pendidik juga dituntut dalam asas kepatutan. Setiap perbuatan pendidik akan timbul akibatnya atau konsekuensinya dari apa yang kita perbuat. Makanya, guru itu harus menjaga sikapnya, karena bisa saja hal yang kita lakukan ditiru oleh anak didik yang kita didik. Dalam memberikan pembelajaran kepada siswanya, guru bukan hanya menjelaskan tentang materi yang ingin disampaikan, tetapi guru juga harus memberi penjelasan mengenai hal yang sedang disampaikan. Penjelasannya berupa argumentasi yang rasional sehingga anak dapat menerima, memahami penjelasan tersebut sesuai dengan perkembangannya. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang guru tidak hanya dilihat sebagai sosok pengajar saja, tetapi dilihat juga sebagai seorang tokoh, idola, panutan, dan sebagai yang membawa perilaku bermoral. Manakala seorang guru tidak menunjukkan sikapnya yang baik, maka masyarakat pun tidak akan percaya terhadap guru tersebut sebagai sosok yang patut digugu dan ditiru. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bisa dimengerti dan semoga bisa menambah ilmu rekan-rekan sekalian. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.